Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan di video kali ini kami akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta sistem pemilihan umum di Indonesia. Yuk kita simak penjelasan dari kelompok kami. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara kesatuan, seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan penuh. Artinya, tidak ada negara bagian atau entitas politik lain yang memiliki kedaulatan sendiri. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dan semua daerah tunduk pada konstitusi yang sama. Namun, Indonesia juga menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat pembangunan, dan menghormati keragaman budaya serta kondisi geografis yang berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, bentuk negara kesatuan dengan desentralisasi ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan strategis seperti pertahanan, keamanan, moneter, dan hubungan luar negeri. Sementara, pemerintah daerah menangani urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Hal ini didasarkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden, sehingga kepala negara bukan berdasarkan warisan orang tua. Indonesia berbentuk republik sendiri menganut demokrasi, yakni menjalankan pemilu dengan asas langsung, umum, dan rahasia bisa memilih seorang kepala negara yang berkualitas secara jujur dan adil. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif di Indonesia merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, menentukan arah kebijakan nasional, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang berperan membantu pelaksanaan pemerintahan dan menggantikan Presiden apabila berhalangan. Selain itu, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia bertugas membantu Presiden dalam bidang-bidang tertentu, seperti keuangan, hukum, pendidikan, dan yang lainnya. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif Indonesia terpusat pada Presiden, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersama Wakil Presiden dan para menteri sesuai dengan UUD 1945. Pembagian kekuasaan legislatif di Indonesia merujuk pada fungsi dan wewenang lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh 3 lembaga utama. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga ini merupakan gabungan dari DPR dan DPD yang dalam sidang-sidang tertentu mengubah undang-undang dasar, menetapkan haluan negara, serta memilih presiden serta wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah merupakan lembaga legislatif utama yang menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama presiden. Kemudian yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kewenangannya yaitu memiliki peran terbatas dalam legislasi, khususnya terkait isu-isu daerah. DPD merupakan bagian dari sistem bikameral bersama DPR. Nah, kekuasaan legislatif di Indonesia adalah kekuasaan untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi pelaksanaannya yang dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD sebagai representasi dari rakyat dan daerah bersama prinsip trias politika yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara kelembagaan, puncak sistem peradilan di Indonesia ditempati oleh Mahkamah Agung yang berwenang melakukan kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer atau peradilan khusus lain sesuai ketentuan. Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu menurut ketentuan undang-undang. Komisi Yudisial berperan dalam pengawasan perilaku hakim, menjaga kehormatan serta keluhuran martabat peradilan, mengusulkan calon hakim agung, dan menindak pelanggaran kode etik.
Prinsip pelaksanaan yudikatif menuntut independensi dan ketidakberpihakan hakim, keterbukaan proses peradilan, hak atas pembelaan, serta jaminan proses yang adil dan cepat, di mana putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat atau res judicata, dan mekanisme banding, kasasi, serta peninjauan kembali dan pengujian konstitusional menjadi sarana untuk menegakkan kepastian hukum lebih jauh. Peradilan berfungsi sebagai alat kontrol atas penyalahgunaan kekuasaan negara dan sebagai benteng perlindungan hak konstitusional warga, di mana efektivitas yudikatif sangat bergantung pada kualitas lembaga, integritas, kompetensi hakim, akses publik terhadap peradilan, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif agar tujuan penegakan hukum dan keadilan benar-benar terwujud. Dan sistem pemilihan yang ada di Indonesia itu menggunakan sistem pemilu ataupun pemilihan umum, yang dimana pemilu sendiri dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, baik itu pada pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia, yang dimana pada pemilihan legislatif itu sendiri menggunakan sistem proporsional terbuka atau dengan menggunakan suara terbanyak, yang dimana itu ditujukan pada pemilihan anggota DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Dan sama halnya juga pada pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimana pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, yang dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sendiri dapat diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara atau kursi tertentu, yang dimana pada pemilu sebelumnya disebut sebagai presidential threshold. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik konstitusional dengan sistem pemerintahan presidensial, yang berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga utama. Yang pertama eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, yang kedua legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, dan yang ketiga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu sistem pemilihan umum dilakukan secara luber jurdil oleh rakyat untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden. Dan dengan sistem ini Indonesia berupaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.